Marak bendera One Piece jelang HUT Republik Indonesia. Nih, gini nih ceritanya nih. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Pak Muzani angkat bicara soal maraknya pengibaran bendera bajak laut khas anime One Piece ya di jelang HUT Republik Indonesia yang ke-80. Muzani bilang bahwa pengibaran tersebut merupakan sebagai bentuk ekspresi, kreativitas, dan juga inovasi. Hal ini dinyatakan dirinya sebelum acara sosialisasi 4 pilar bersama KBPPI di Gedung Nusantara MPR. Dia bilang kayak gini guys, saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, kata Muzani. Kemudian lebih lanjut Muzani meyakini bahwa masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece itu hatinya tetap merah putih anjay. Dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih, bentuknya adalah syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Republik Indonesia sudah berumur 80 tahun. Dan harapannya negeri ini akan terus abadi dan bersama-sama membentuk masyarakat adil, makmur, sejahtera, kata Muzani. Anjay. Kemudian terkait akan adanya pembinaan hingga pemberian sanksi terhadap orang yang memasang bendera One Piece, Muzani tidak berkomentar banyak. Dirinya hanya meyakini bahwa kecintaan rakyat Indonesia kepada merah putih tidak akan tertukar. Saya kira kecintaan rakyat Indonesia kepada merah putih tidak akan tertukar dengan apapun, saya meyakini. Kata itu tuh, kata ini dari MPR. Gimana menurut kalian guys? Jatuh lagi pesawat latih di daerah Ciampea, Bogor. Begini kurang lebih kronologinya. Jam 9:08 lepas landas dari Lanut Atang Senjaya Bogor. Pesawat jenis Microlight Fixed Wing Quicksilver GT500 dengan nomor register PKS 126 mengudara dari Lanut Atang Senjaya Bogor pada pukul 09.08 WIB. Penerbangan ini merupakan bagian dari latihan profisiensi penerbangan olahraga dirgantara di bawah pengawasan FASI. Kemudian di jam 9:19 hilang kontak dan ditemukan jatuh. 11 menit kemudian, pesawat dinyatakan hilang kontak. Tim pencari menemukan bangkai pesawat jatuh di sekitaran TPU Astana, wilayah Cibanteng, Kecamatan Istana. Ini tuh dekat dengan tempat tinggal saya guys. Lagi-lagi jatuh. Taputan musik karena hindari royalti karyawan restoran. Jenuh benar-benar anyap. Wah, sekarang kalau misalkan di kafe nggak boleh tuh nyetel lagu-lagu lokal. Siap-siap untuk bayar royalti. Jadi gini ceritanya. Karyawan di sebuah restoran mie di Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan mengaku jenuh karena tak boleh menyetel musik atau lagu di tempatnya bekerja. Larangan itu datang langsung dari pihak manajemen karena takut tersandung kasus royalti. Gini katanya, iya nih jenuh, tapi kita nurut saja sama atasan, kata salah satu karyawan bernama Gusti yang berumur 20 tahun saat diwawancarai oleh Kompas. Itu. Menurut Gusti, suasana di tempatnya bekerja kini benar-benar hampa, tak ada musik yang diputar. Jadi benar-benar anyep, kurang lebih seperti itu. Berbeda dengan restoran tempat Gusti bekerja, sebuah kafe di Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan memilih tetap memutar lagu tetapi bukan dari Indonesia. Kini mereka lebih sering memutar lagu-lagu barat atau musik instrumen yang dianggap lebih aman. Hal ini dilakukan untuk menjaga suasana kafe tetap hidup. Jadi sekarang kalau ke kafe gitu seperti itu, sepertinya akan lebih anyap kalian guys, karena takut diminta bayar royalti lagu ya. Seperti itu. Itu kurang lebih. Kronologi ancaman bom di pesawat Lion Air Jakarta Medan gara-gara penumpang emosi delay. Lagi-lagi kayak gini. Oke, gini ceritanya. Penerbangan Lion Air JT308 rute Jakarta menuju Kuala Namu, Deli Serdang pada Sabtu nyaris terganggu akibat ulah salah satu penumpang. Pesawat Boeing 737-9 dengan registrasi PKLRH yang mengangkut 184 penumpang itu awalnya telah melakukan prosedur keberangkatan secara normal. Namun situasi berubah ketika seorang penumpang laki-laki berinisial H menyampaikan informasi adanya bom kepada awak kabin. Setelah proses pushback selesai, pesawatnya sudah siap lepas landas, tapi setelah pintu ditutup dan pesawat mulai bergerak, penumpang itu menyebut ada bom. Ujai Danang Mandala Prihantono, Corporate Communication Strategic Lion Air. Ada-ada aja ini si bapak ya. Kemudian apa respon maskapai dan juga pihak bandara?
Sesuai prosedur keselamatan, awak kabin segera mengkonfirmasi pernyataan penumpang tersebut dan melaporkannya kepada kapten pilot serta petugas layanan darat. Karena kejadian itu terjadi saat pesawat sudah dalam posisi bergerak, maka penerbangan dikategorikan return to apron, yakni prosedur pengembalian pesawat ke apron untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian penumpang Hadi kemudian diturunkan dan diserahkan kepada petugas keamanan bandara, otoritas bandar udara, penyidik PPNS, serta pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Mungkin diawali karena kesal kali ya guys ya, kesal karena pesawatnya delay. Kemudian ya seucap kata aja si bapak itu karena ada double. Padahal sebenarnya di pesawat itu nggak boleh kita seasal kata, oh ini ada bom, itu nggak boleh guys. Rentetan kasus penipuan di Labuan Bajo, kini turis China alami hal serupa. Aduh, ini tempat wisata kok. Oke, gini ceritanya. Kasus penipuan terhadap turis di Labuan Bajo kembali terjadi. Setelah sebelumnya dialami turis asal Inggris dan Amerika Serikat, kini giliran turis asal China yang menjadi korban. Aneh-aneh aja kalian ini. Turis berinisial LM, umur 34 tahun, mengalami kejadian tidak menyenangkan saat berlibur di Labuan Bajo. Ia memesan kapal wisata untuk perjalanan 2 hari 1 malam ke Taman Wisata Komodo pada tanggal 29 sampai 31 Juli 2025. LM telah menyetorkan DP sebesar 940.000 kepada pihak agen pada tanggal 25 Juni 2025, namun kapal yang disediakan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Merasa ditipu, LM membatalkan penyewaan kapal wisata dan meminta pengembalian uang di muka. Namun proses pengembalian berjalan sulit sehingga akhirnya LM melaporkan ke polisi. Menurut agen, pengembalian uang muka membutuhkan waktu 1 bulan sehingga berdasarkan rekomendasi rekannya, turis ini ke kantor untuk minta tolong bantuan polisi. Abdul menambahkan turis asal China tersebut mengadukan pengembalian uang muka untuk penyewaan kapal wisata yang belum dikembalikan oleh pihak perjalanan wisata di Labuan Bajo. Aduh lah, tolonglah kalau misalkan wisata kita mau maju, punya tamu dari luar negeri, jangan dikibulin. Nanti tempat wisata kalian jadi rusak sendiri, ngerusak tempat rezeki kalian sendiri, menggali lubang kuburan sendiri. Ayolah bangkit wisata kita. Ada berita seru nih guys. Gibran hadiri harlah Ponpes Ora Aji, sebut Gus Miftah sebagai gurunya dan titip pesan anti-hoax. Jadi gini ceritanya. Wakil Presiden RI Gibran, ya seperti itu, menghadiri harlah ke-13 Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Jogja. Dalam acara keagamaan yang dipimpin oleh Gus Miftah ini, Gibran menyampaikan pesan penting tentang bahaya hoax dan mempertegas hubungan kedekatannya dengan sang ulama karismatik tersebut. Di hadapan ribuan santri, masyarakat, dan juga tokoh agama, Gibran secara terbuka menyebut bahwa dirinya menganggap Gus Miftah sebagai gurunya, anjay. Bahkan, meski baru menjalankan agenda kenegaraan di Nusa Tenggara Barat pada pagi hari ini, Gibran mengaku langsung terbang ke Yogyakarta demi bisa hadir di acara Gus Miftah. Asik. Jadi gini, kata Gibran. Saya tadi pagi tuh masih di NTB, siang terbang ke Jogja khusus untuk bertemu Gus Miftah dan Bapak Ibu semua. Sesibuk apapun, saya harus mampir karena Gus Miftah adalah guru saya. Anjay. Gus Miftah dikenal sebagai sosok kiai muda yang aktif berdakwah di kalangan milenial dan memiliki hubungan erat dengan banyak tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gibran pun menitipkan pesan kepada Gus Miftah dan para jemaah terkait maraknya informasi palsu atau hoax di era digital kali ini.